Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 54114513. Bab 4511 Cracking Method. Ide Deng Yin tampaknya ditujukan untuk Yuan Shi Tianzun, tetapi sebenarnya dia ingin memperkuat variabel saraf darah untuk mencapai tujuan mengubah hasil. Ini memang keputusan yang tersembunyi dan cerdas. Kekuatan ilahi asli yang ditinggalkan generasi saya di tubuh Anda tidak hanya memungkinkan Anda untuk menyatu dengan bumi dan batu, tetapi juga memberi Anda keberuntungan. Saya harap Anda dapat memanfaatkannya dengan baik. Pemuda berambut panjang berkata dengan suara yang dalam. Terima kasih Senior Deng Yin. Landen Sen dengan sungguh-sungguh berterima kasih padanya, menunjukkan rasa terima kasih. Begitu suara itu turun, angin sepoi-sepoi bertiup di antara puncak, dan tubuh pemuda berambut panjang itu mulai menjadi ilusi. Terpilih surgawi, waktu generasi saya hampir tiba, apalagi yang ingin Anda ketahui pada akhirnya, tanyakan saja dengan cepat. Pemuda berambut panjang itu perlahan berbalik dan memandang Landen Sen, dengan nada acuh tak acuh. Deng Yin memiliki wajah tampan, alis pedang dan mata bintang, dan temperamen yang berkabut, hanya saja tubuhnya saat ini sedang pingsan, dan sepertinya akan segera menghilang dan runtuh. Singkatnya, Landen Sen memberitahu Deng Yin tentang segel tanah dan batu di kuil Longkuan dan bertanya apakah Deng Yin bisa membuka kunci segel kuil Longkuan. Dengan kemampuanmu saat ini, secara alami cukup sulit untuk membuka segel yang dipasang oleh Buddha, tapi ini bukannya tanpa celah. Deng Yin memikirkannya sejenak, dan berkata, karena Buddha Lingshan yang Anda sebutkan ingin menyegel batu bumi dengan kekuatan magis yang besar, itu membuktikan bahwa kekuatan magis di batu bumi belum hilang, dan dia menyebutnya sihir. Inti dari putra Dewa Darah. Tidak berlebihan. Cara termudah untuk meledakkan kekuatan magis batu tanah dan membuka segelnya adalah dengan mengaktifkan batu air dan batu api pada saat yang bersamaan. Generasi saya dapat melihat Anda dengan nafas dari batu 9 warna yang memenuhi langit. Sudahkah Anda mengumpulkan air dan api batu ganda? Deng Yin mengalihkan pandangannya ke Landen Sen dan bertanya dengan tenang. Landen Sen segera menjawab, para junior cukup beruntung mendapatkan batu api. Sedangkan untuk batu air, biksu yang mengambil batu air sebagai tubuh aslinya hanyalah teman dari junior. Batu api adalah yang ditinggalkan oleh penganut Tao Wukong padanya, dan batu air juga es dan salju. Deng Yin sedikit mengangguk, jika Anda dapat menggunakan air dan api dua batu, semuanya akan jauh lebih sederhana. Api menghasilkan tanah, dan tanah membatasi air. Setelah batu tanah bertemu dengan air dan api sistem ganda kekacauan 9 warna batu mengisi langit, itu akan beresonansi dengan keras. Kekuatan resonansi yang disebabkan oleh air dan batu kembar api cukup untuk meledakkan kekuatan magis di batu bumi, menyebabkannya mengenai segel dari dalam, menyebabkan turbulensi pada segel. Pada saat itu, Anda mungkin bisa pecahkan segel dengan menyerang mata dari formasi segel eksternal. Mata Landen Sen berbinar, dan dia segera mengucapkan terima kasih Senior Deng Yin atas nasihat Anda. Tidak ada yang perlu dipertahankan, saya hanya berharap Anda tidak akan mengulangi kesalahan generasi saya. Tubuh Deng Yin mulai menghilang sedikit demi sedikit, dan sesekali berkata, seharusnya masih ada tingkat kejahatan yang cukup besar di bumi dan batu. Kekuatan ilahi asli yang ditinggalkan generasi saya di tubuh Anda dapat membantu Anda menekan bumi dan batu. Jahat. Adapun Blood Demon Ding Ying, mungkin masih ada jejak kemanusiaan yang tersisa, tidak benar-benar putus asa. Setelah akhirnya mengucapkan kata-kata yang berarti ini, tubuh Deng Yin benar-benar lenyap dan hancur, berubah menjadi titik-titik cahaya putih, lenyap bersama angin. Seluruh puncak gunung dan bahkan seluruh ruang tertiup angin sepoi-sepoi. Butuh beberapa jam sebelum Landen Sen bangun dari koma dan kembali ke dunia nyata. Pada titik tertentu, rantai yang terikat padanya telah menghilang, dan pemandangan suram tidak lagi dikelilingi olehnya, tetapi dia telah kembali ke aula utama di tengah balai iblis kota sebelumnya. Pada saat ini, dia sedang berbaring di sofa empuk, dan Kaisar Tengkorak dan Duan Lei sedang menunggu di sampingnya. Teman Sen, kamu baik-baik saja. Melihat Landen Sen terbangun, Duan Lei bergegas ke depan dan bertanya, cukup prihatin dengan situasi Landen Sen. Hehe, apalagi yang bisa dia lakukan? Untuk mendapatkan kekuatan dewa tertinggi yang dianugerahkan oleh kakakku Deng Yinyi, anak ini bisa dianggap sebagai keberuntungan di tingkat sial. Rahang King Skeleton mengatup, dan senyumnya sangat aneh. Saya baik-baik saja. Landen Sen menggelengkan kepalanya yang sangat grogi, menegakkan tubuh, tiba-tiba merasakan sensasi terbakar yang hebat dari punggung tangan kanannya, dan tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk melihat ke belakang tangannya. Saya tidak tahu, tapi saya terkejut. Di punggung tangannya, ada sekumpulan energi emas yang sangat bersinar, yang agak seperti bukaan seperti matahari, melepaskan cahaya keemasan yang cemerlang, memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Landen Sen dapat merasakan bahwa bukaan matahari di punggung tangannya berisi lautan kekuatan agung yang luas, mungkin tidak sebesar pola bintang, tetapi energinya cukup kuat untuk membuat orang menggigil.
Apa ini? Landen Sen memandang iris matahari di punggung tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. The Great School Emperor berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah divine power asli yang ditinggalkan oleh saudaraku Deng Yinyi pada anak laki-lakimu. Tentunya dia telah menjelaskan sesuatu kepadamu dengan jelas, kan? Kesadaran Landen Sen berangsur-angsur pulih, mengingat dialog dalam adegan mimpi, segera bangkit, dan dengan hormat membungkuk kepada tengkorak kaisar, senior Deng Yin memang menyampaikan berita penting kepada generasi muda. Saya juga ingin berterima kasih kepada generasi yang lebih tua karena membimbing generasi muda. Enter the Prisoner's Abyss. Tujuan datang ke kota Menara Iblis hanya untuk menemukan cara untuk memecahkan formasi segel kuil Longkuan, dan warisan keinginan spiritual Deng Yin telah memberitahu dirinya sendiri cara untuk memecahkannya. Perjalanan ini tidak hanya mencapai tujuannya, Landen Sen juga menerima kekuatan ilahi asal yang diberikan oleh Deng Yin meskipun saya masih belum tahu bagaimana menggunakan kekuatan ilahi ini, itu pasti sangat bermanfaat baginya. Aku benar-benar tidak tahu pesona apa yang kamu miliki, kamu sebenarnya bisa membuat saudara laki-laki Deng Yinyi dan wanita suci itu memihakmu pada saat yang bersamaan. Kaisar Tengkorak menggelengkan kepalanya menurut pendapatnya, Landen Sen cukup mampu, tetapi budidayanya masih terlalu lemah untuk menyamai gelar terpilih surgawi. Dia terlalu malas untuk menangani masalah ini, dan menghela nafas, tidak apa-apa, karena Lord Sein meminta saya untuk membantu Anda, Kaisar ini tidak pandai membiarkan Anda pulang dengan tangan kosong. Begitu suara itu jatuh, Kaisar Tengkorak menggambar segel yang sangat rumit di depannya, jantung ekornya. Dengan pena dan tes saya, segel-segel terus mengembang, naik ke langit, berubah menjadi roda cahaya hitam besar, perlahan berputar di atas balai iblis kota. Sambil merapal mantra, King Skeleton berteriak pada Landen Sen, "Nak, cepat pisahkan beberapa darah dan masukkan segel ini, sehingga menara iblis kota dapat mengenali Anda sebagai master. Akui aku sebagai Tuhan." Landen Sen terkejut beberapa saat, kemudian melambaikan tangannya dan berkata, "Senior, menara iblis kota adalah harta Sushan, jadi tidak mungkin bagi generasi muda untuk mewarisinya. Lebih baik memberikan iblis kota menara untuk sesama Duan Lei, dia adalah Gunung Su. Guru, beri aku bulu." Kaisar Tengkorak bersumpah, dan berkata tidak senang, Gunung Su tidak memiliki pemimpin sampah seperti itu, dan memberinya sampah ini akan menghancurkan menara iblis kota. Kaisar adalah penjaga menara iblis kota. Saya akan memberikannya kepada siapapun yang saya katakan. Ini. Landen Sen sedikit malu dan tidak bisa tidak melihat Duan Lei. Duan Lei ingin mencari jahitan untuk masuk, dengan malu-malu menggenggam tinjunya dan berkata, "Pastor Sen, Duan memang tidak memenuhi syarat untuk mewarisi menara iblis kota. Kamu tidak perlu memikirkan apapun, terima saja. Kota menara iblis bisa bersinar di tangan Sen Daoyou. Itu juga merupakan berkah dari sekolah Sushanku." Bab 4512, Ability of the Town Demon Tower. Melihat kata-kata Duan Lei untuk tujuan ini, Landen Sen tidak lagi memiliki tekanan di hatinya, dan hanya setuju dengan Kaisar Tengkorak. Menara Iblis Kota adalah harta peri luar angkasa tingkat Suan tingkat atas, tingkat harta peri luar angkasa, belum lagi di era ini, di zaman Kaisar, di masa kejayaannya, itu adalah harta langka di dalam dunia. Jangan lakukan itu tanpa alasan. Landen Sen membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk besar esensi dan darah, membungkus esensi muntahan dan darah dengan kekuatan spiritual yang kacau, dan mengirimkannya ke segel raksasa di atas Zen Demon Hall. Berdengung. Setelah segel raksasa menyerap kekuatan esensi dan darah Landen Sen, darah tiba-tiba menyembur dari langit, menerangi seluruh balai kota iblis dan lantai pertama menara. Hanya sesaat, Landen Sen merasakan hubungan antara rohnya dan menara kota iblis, dan struktur pemandangan di menara kota iblis muncul di benaknya dengan sangat jelas. Dengan bantuan Kaisar Tengkorak, Landen Sen akhirnya membuat menara iblis kota berhasil mengenali tuannya. Meskipun kursi ini tidak bisa memasuki dunia biasa, Anda dapat menggunakan kekuatan menara iblis kota untuk menunjukkan hantu, yang dapat melepaskan kekuatan magis dasar seperti reinkarnasi dan kematian. Itu dapat mencapai sekitar 50% dari kekuatan tempur dewa. Atau mungkin dalam pertempuran berikutnya. Ini membantu anak Anda. Skeleton Grid berkata dengan suara yang dalam. Terima kasih senior. Landen Sen terkejut dan berterima kasih lagi dan lagi. Kaisar Kerangka dipukuli oleh iblis darah Dingying saat itu, hanya menyisakan seutas jiwa yang tersisa, sepenuhnya mengandalkan saraf darah rebus untuk melahap dan menyerap roh-roh jahat di menara iblis kota, dan kemudian secara bertahap kekuatannya sendiri. Tetapi jiwa yang tersisa adalah jiwa yang tersisa, dan tingkat kekuatan tengkorak besar belum dipulihkan ke masa jayanya, dan itu jauh lebih sedikit dari tingkat normal Hunyuan Daluo Jinxian, tetapi tubuh jiwanya memiliki kekuatan Hunyuan Daluo Jinxian, bagaimanapun juga, 50% kekuatan tempur sudah cukup untuk menyalahgunakan biksu tingkat puncak Daluo. Saya khawatir bahkan Landen Sen mungkin tidak dapat bersaing dengan Kaisar Tengkorak dengan kekuatan tempur 50%. Untuk memiliki tengkorak Kaisar sebagai penolong, Landen Sen dapat mengurangi banyak tekanan. Kaisar hanyalah penjaga menara iblis kota.
Kamu sudah menjadi pemilik menara iblis kota. Jangan panggil aku pendahulu. Panggil saja nama asliku, Istana Jatuh, atau Kaisar Tengkorak. Tentu saja, Anda tidak mengharapkan Kaisar ini memanggil Tuan Anda, kecuali Anda dapat mencapai tingkat Hunyuan Daluo Jinxian dalam kultivasi Anda suatu hari nanti. Kaisar ini akan mempertimbangkan apakah akan berubah pikiran. Kata skeleton grid tanpa basa-basi. Penden Sado persis dengan nama Tengkorak Kaisar ketika ia masih berupa tubuh tapir impian. Bagus. Landen Sen tersenyum dan mengangguk. Meskipun Raja Tengkorak memiliki temperamen yang aneh, dia memang pria yang setia. Pihak lain tidak bisa melupakan instruksi leluhur, menghormati peri Istana Bulan, dan sekarang menganggap dirinya sebagai setengah tuan. Kesetiaan dan moralitas semacam ini benar-benar menakjubkan. Setelah menara Zenyao mengenali Tuhan, Landen Sen dapat merasakan bahwa kesadaran sucinya terhubung dengan tengkorak dan tulang kaisar, dan dia bahkan dapat mengendalikan tengkorak dan tulang kaisar sampai batas tertentu, menunjukkan bahwa pihak lain juga membayar harga yang mahal. Landen Sen lebih menghormatinya di dalam hatinya, dan dengan sungguh-sungguh berkata, Senior Valensado, jika generasi muda memiliki kemampuan di masa depan, mereka pasti akan membantu Anda memperbaiki tubuh fisik Anda dan menyingkirkan belenggu menara iblis kota. Tengkorak Kaisar terdiam beberapa saat, dan kemudian dia mencibir, kamu, nak, jangan buatkan aku pai di sini. Aku tahu apa yang Kaisar lakukan. Kamu harus melakukan urusanmu sendiri dulu. Tubuh jiwanya terkontaminasi dengan aura kematian yang begitu berat, dan itu hampir tidak dapat disembuhkan kecuali kekuatan reinkarnasi di balik. Namun, ini adalah satu hal yang tidak dapat dilakukan oleh Dao leluhur Tianzun. Kaisar Tengkorak tidak berharap untuk meninggalkan menara iblis kota dalam kehidupan ini, hanya berharap untuk membantu peri Istana Bulan dan orang-orang yang dipercaya Deng Yin. Baginya, ini juga sedikit berarti. Landen Sen menghela nafas sedikit di dalam hatinya, meskipun dia juga merasa bahwa hampir tidak mungkin baginya untuk melakukan ini, dia tetap mengambilnya di dalam hatinya. Setelah berbicara sebentar, Landen Sen dan Duan Lei hendak meninggalkan menara iblis kota. Landen Sen sudah menjadi penguasa menara iblis kota, datang dan pergi menjadi jauh lebih mudah. Begitu pikirannya bergerak, Landen Sen menciptakan saluran luar angkasa yang mengarah ke luar menara, berputar tanpa henti seperti pusaran lubang hitam. Setelah Landen Sen dan Duan Lei mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Tengkorak, mereka memasuki saluran luar angkasa satu demi satu dan diteleportasi keluar dari menara. Keciut. Saat berikutnya, Landen Sen dan Duan Lei terjepit oleh ruang di menara dan kembali ke lembah sebelumnya. Menara monster kota yang menjulang tinggi, masih melayang di udara, sangat mencolok. Landen Sen menembakkan aura ke arah menara iblis kota, dan menara iblis kota melepaskan cahaya merah keemasan yang kuat. Menara setinggi ratusan ribu kaki itu menyusut dengan cepat sampai menjadi beberapa inci dalam bentuk miniatur, yang jatuh ke telapak tangan Landen Sen. Berputar tanpa henti. Selamat, Taois Sen karena memenangkan menara setan kota. Duan Lei mengepalkan tinjunya untuk memberi selamat. Landen Sen menggelengkan kepalanya karena malu, teman Taois Duan tidak ingin menghancurkan Sen, ini adalah harta Sushanmu, Sen memiliki harta ini, dan sekarang dia merasa panas. Duan Lei dengan tegas berkata, kamu tidak perlu memikirkannya seperti itu. Menara setan kota pada awalnya adalah dekorasi untuk sekolah Sushanku. Sungguh hal yang menyenangkan untuk dapat menggunakan kekuatan aslinya di tangan Sen Daoyou. Aku ingin tahu apakah menara iblis kota ini memiliki kemampuan lain selain memenjarakan roh jahat. Landen Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada Duan Lei. Dia hanya tahu bahwa menara iblis di kota ini adalah harta dari tingkat mendalam yang mendalam, tetapi dia tidak tahu kekuatan seperti apa yang bisa diberikannya. Duan Lei mengenang, menurut catatan di buku kuno Sushan saya, menara iblis kota memiliki kemampuan menahan ruang yang sangat kuat. Jika seorang pembudidaya yang kuat sepenuhnya mendorong menara iblis kota, ia bahkan dapat menyegel ruang. Kemampuan utama lainnya adalah roh-roh jahat di menara kendali. Karena harta ini telah mengenali tuannya, rekan Sen Dao mungkin akan mencobanya. Landen Sen mengangguk sedikit, dan segera menembakkan kekuatan spiritual chaos ke arah menara kota iblis, mencoba mengerahkan kekuatan ruang menara ini. Benar saja, ketika Landen Sen sepenuhnya mendorong menara iblis kota, bagian bawah menara iblis kota akan melepaskan sejumlah besar cahaya, yang langsung dapat menutupi ribuan mil ruang. Mengambil inisiatif untuk menempatkan dirinya di daerah yang ditutupi oleh cahaya yang suram, Landen Sen merasa bahwa tubuh fisiknya seperti terjerembab ke dalam rawa, terjepit oleh ruang yang penuh kekerasan. Perasaan ini seolah-olah ada puluhan ribu gunung menekan tubuh, meskipun sekuat Landen Sen, kelincahan tubuh dalam cahaya gelap sangat berkurang dan sulit untuk bergerak. Jika Anda sepenuhnya mendesak menara pendekan iblis, tubuh Anda bahkan tidak akan bisa bergerak, tidak hanya tubuh fisik yang sangat dibatasi, bahkan beberapa bentuk energi seperti kekuatan kekacauan, spiritualitas, dan bintang di tubuh adalah seperti lumpur dalam, sangat sulit untuk dioperasikan. Landen Sen sangat gembira, kekuatan spasial yang diberikan oleh menara iblis kota sudah mirip dengan efek kelambatan spasial skala besar.
Kemampuan luar biasa seperti itu, jika digunakan dalam pertempuran, sudah cukup untuk memberi dirimu keuntungan besar. Benar-benar harta karun tingkat mendalam yang mendalam, bahkan jika menara iblis di kota ini sangat berkurang karena retakan dan kerusakan menara, kekuatan spasial yang diberikannya masih dapat membawa kejutan besar bagi Landen Sen. Bab 4513 Witchbeast. Setelah bertanya kepada Duan Lei, saya mengetahui bahwa cahaya gelap yang dilepaskan dari menara iblis di kota ini disebut cahaya ilahi pemecah kejahatan, dan cahaya ini memiliki kemampuan penyegelan ruang yang kuat. Para beku di bawah bimbingan Hunyuan Daluo Jinxian tidak bisa keluar di bawah cahaya ini, dan tubuh serta jiwa mereka akan sangat terkekang, sehingga sulit untuk bergerak. Sayangnya, karena kerusakan pada menara iblis kota, kekuatan cahaya ilahi pemecah kejahatan yang sekarang dapat dilepaskan kurang dari 30% dari kekuatan aslinya. Kekuatannya tidak terlalu dibesar-besarkan, tetapi juga memiliki efek yang baik. Selain melepaskan cahaya ilahi jahat, menara iblis kota juga dapat digunakan untuk memenjarakan iblis. Iblis yang dipenjara di menara kota iblis, vitalitas fisiknya secara bertahap akan diserap oleh menara kota iblis, diubah menjadi bentuk energi lain, dan bahkan dapat diubah menjadi vitalitas murni untuk diserap oleh pemilik menara kota iblis. Setelah iblis yang dipenjara di menara abis, mereka akan menjadi hantu tanpa roh dan diperbudak selamanya. Sebagai pemilik baru menara penindasan iblis, Landen Sen memang dapat mengusir hantu dan roh di menara, tetapi dia telah menyerap dan menelan sejumlah besar hantu di menara sebelumnya. Jumlah roh jahat yang dapat dikendalikan di saat ini terbatas, tidak cukup untuk membentuk kekuatan pertempuran besar. Dan tidak seperti makhluk roh jahat di menara, sangat sulit untuk dibunuh dengan pemadaman. Roh jahat yang dipanggil dengan mendesak menara iblis hanya dapat bertahan dalam keadaan roh hantu, dan kekuatan pertahanan mereka relatif lemah. Kemampuan menara iblis kota untuk mengendalikan roh-roh jahat hanya dapat dianggap sebagai lapisan gula pada kue untuk Landen Sen, dan tidak dapat digunakan sebagai alat utama pertempuran. Faktanya, kemampuan paling praktis dari menara iblis di kota ini adalah sumber daya ruang internalnya yang besar. Kecuali untuk beberapa lantai di menara, sisa ruangan dapat digunakan sebagai tempat berlindung sementara untuk pasukan biksu. Landen Sen hanya perlu menerima pasukan biksu ke menara iblis kota, dan dia dapat dengan mudah memimpin pasukan biksu untuk pindah ke tempat itu, sangat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pawai. Singkatnya, Landen Sen juga puas dengan harta karun yang luar biasa ini selama perjalanan ke Gunung Su ini. Sekarang setelah saya tahu cara membuka segel kuil Longkuan, langkah selanjutnya adalah mencari batu tanah dan relik Buddha. Kedua hal ini sangat penting, dan Landen Sen sedikit tidak sabar, siap memanggil Bing Sui dan Murong Mingyue, dan segera berangkat. Siapa tahu, biarkan dia dan Duan Lei baru saja terbang keluar lembah, tapi tiba-tiba berubah. Woho! Ada angin kencang di luar lembah, dan sekelompok cahaya hitam yang aneh tiba-tiba muncul di atas Gunung Su. Bola cahaya hitam itu seperti tinta tebal, menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat, ribuan mil, 100.000 mil, 1 juta mil. Sampai seluruh wilayah Sushan diselimuti oleh cahaya hitam yang pekat. Langit yang masih cerah berubah dari siang ke malam dalam beberapa tarikan nafas, dan jariku tidak bisa kulihat. Apa yang terjadi? Melihat langit yang tertutup cahaya hitam, wajah Duan Lei berubah drastis. Landen Sen juga memiliki firasat yang sangat buruk di dalam hatinya, adegan ini terlalu aneh. Dia bisa merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat dalam cahaya hitam yang terkondensasi di atas Gunung Su, begitu kuat bahkan di kulit kepalanya. Titik kesemutan. Ledakan. Pada saat ini, busur cahaya putih seperti guntur tiba-tiba muncul di langit yang diselimuti oleh cahaya hitam, yang mengejutkan dan dinamis. Langit sepertinya retak, dan busur besar cahaya putih muncul dari cahaya hitam, berguling dan mengamuk. Dengan penyebaran cahaya hitam dan putih yang terus-menerus, seluruh langit di atas Gunung Su telah sepenuhnya ditelan dan dibanjiri oleh cahaya hitam dan putih, berubah menjadi pusaran hitam dan putih yang berbentuk seperti gambar Tai Chi, berputar perlahan, mengejutkan dunia. Pada saat yang sama, aura kekacauan dalam radius jutaan li di Gunung Su berubah menjadi titik cahaya keemasan, dengan cepat meluncur menuju pusaran hitam dan putih di atas langit. Itu. Apa itu? Para pembudidaya perlawanan dari faksi Sushan menyaksikan perubahan mendadak ini, dan semuanya menunjukkan kengerian. Saat berikutnya. Ledakan. Ada suara keras seperti langit dan bumi retak, dan sebuah lubang besar pecah di langit di atas Gunung Su. Di tengah pusaran air hitam dan putih, binatang penyihir purba dengan tanduk sapi yang pertama lahir, tubuh harimau dan naga ekor, sayap hitam di punggungnya, dan sisik merah dan hitam di punggungnya. Binatang raksasa itu membuka mulutnya dan menelan aura kacau yang datang dari segala penjuru, dan sosoknya terus membesar dan tumbuh, 10.000 kaki, 100.000 kaki, 100.000 kaki, 10.000 kaki. Tubuh raksasa itu memiliki sudah menutupi langit dan matahari, seperti dewa yang menguasai dunia iblis, menengahi dunia, dewa dan hantu tak terkalahkan. Wow! Binatang buas raksasa itu mendongak ke langit dan meraung, aumannya yang menusuk sepertinya menembus jiwa, dan rasa penindasan yang besar hampir menelan orang. Apa?
Para beku pusing dan terpana oleh auman binatang raksasa itu, gemetar dengan kuat dan lemas ke tanah. Para biksu yang berpatroli di langit jatuh satu persatu, pingsan oleh raungan binatang mengerikan ini. Bahkan jika dia sekuat Daluo Jinxian, tubuhnya tidak stabil di bawah tekanan monster raksasa ini. Dewa Sembilan Racun, yang sedang memulihkan diri di Istana Tiga Kaisar, merasakan pergerakan dunia luar, dan berlari keluar dari istana untuk pertama kalinya, dan bergegas keluar dari Istana Tiga Kaisar bersamanya, serta Bing Sui, Murong Mingyue dan Seira. Melihat tubuh harimau raksasa dan monster berekor naga muncul tiba-tiba di atas Gunung Su, mata keruh dari Dewa Sembilan Racun terbuka, dan wajahnya tidak meyakinkan, tidak mungkin, apakah ini? Itu binatang penyihir Qiongqi. Bing Sui menggigit gigi peraknya, setiap kata, wajahnya yang cantik jarang menunjukkan sentuhan horor. Binatang raksasa dari langit dan bumi yang turun di pusaran air hitam dan putih di atas Gunung Su sebenarnya adalah salah satu dari 10 binatang penyihir kuno. Xiao Ruan dan Murong Mingyue tidak bisa menahan nafas. Sebelum para beku di sekitarnya sempat bereaksi, monster malang di atas langit membuka cekungan darahnya dan taringnya yang lebar meledak dengan darah yang ekstrim, yang terus-menerus dikompres dan dipadatkan menjadi bola cahaya, meledak dengan susah payah. Menjelaskan energi yang menakutkan. Tidak, ayo pergi. Wajah cantik Bing Sui menjadi pucat, dan segera menggulung badai salju, membebani Murong Mingyue, Seira dan bahkan 9 dewa beracun, menjauh dari raksasa aneh ini dengan kecepatan tercepat. Cepat dan hentikan anjing ini. Landen Sen di kejauhan melihat binatang Qiongqi yang berlebihan ini mencoba menyerang, wajahnya menjadi sangat jelek, dan dia terbang menuju area pusat sekolah Sushan dengan kecepatan tercepat. Duan Lei mengikutinya dari dekat, dan dia meraung besar, semua biksu di Sushan mengikuti perintah, perhatikan dengan hati-hati. Sayangnya, mereka masih selangkah lebih lambat. Binatang raksasa Qiongqi di langit hanya memperoleh momentum sesaat, lalu memuntahkan bola cahaya berdarah yang terkondensasi dan terkompresi di taring mulutnya yang lebar. Ledakan. Pergerakannya begitu hebat sehingga bisa disebut langit dan bumi bergerak, dan alam semesta terbelah. Bola cahaya berwarna darah berubah menjadi matahari raksasa berwarna darah, dan itu ditekan ke bawah menuju puncak-puncak utama Gunung Su dengan kekuatan penghancur yang mengejutkan. Ruang yang dilewatinya terdistorsi dengan keras, cukup untuk membuktikan bagaimana menakutkan kekuatan serangan ini. Ledakan. Scarlet Sun dengan cepat mencapai puncak-puncak utama Gunung Su, hanya menghantam istana San Huang di pusat sekolah Sushan dan daerah sekitarnya, mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan. Kekuatan pukulan ini hampir seperti ujung dunia. Matahari merah meledak dan meledak langsung setelah menghantam tanah, semua yang ada di sekitarnya berlumuran darah, dan energi menakutkan menyebar keluar, dan kekuatannya langsung mencapai titik yang menakutkan dan menakutkan. Di bawah pemboman cahaya darah, 3 aula kaisar yang berdiri tinggi dan kokoh langsung lenyap menjadi abu dan hancur menjadi residu spar di seluruh langit. Dimanapun cahaya darah lewat, semua bebatuan dan daratan berubah menjadi debu dan abu terbang. Sejumlah besar pembudidaya perlawanan ditelan dan ditenggelamkan oleh darah dan cahaya yang tersapu. Sebelum mereka bisa berteriak, tubuh mereka dibombardir menjadi ketiadaan, dan nyawa mereka terbunuh di tempat.